Wanita ini ngebuka kulkasnya dan langsung kaget sama apa yang ada di dalamnya. Di dalam kulkas itu ada dunia miniatur yang mirip banget sama dunia nyata. Cuma ukurannya super kecil. Tapi anehnya semua yang ada di dunia itu bergerak super cepat. Pasangan ini langsung bengong karena mereka cuma beli lemari es itu dari toko barang bekas. Lama-lama mereka sadar ada satu hal yang benar-benar gak normal dari dunia miniatur ini. Perkembangannya terlalu cepat. Dalam waktu 2 menit aja, dunia itu langsung berubah dari zaman abad pertengahan ke zaman industri. Beberapa menit kemudian, gedung-gedung tinggi mulai muncul dan dunia itu masuk ke era modern. Pasangan ini jadi makin semangat dan penasaran, pengen tahu sejauh apa dunia miniatur ini bakal berkembang. Malamnya, waktu mereka buka kulkas lagi, dunia miniatur itu udah berubah jadi super futuristik. Mereka bahkan berhasil menciptakan teknologi yang jauh lebih maju dibanding dunia nyata. Pria ini nemuin sebuah cincin misterius yang bisa muterin waktu mundur selama 57 detik. Suatu hari, dia lihat iklan kasino di televisi dan langsung kepikiran rencana buat manfaatin kekuatan cincin itu. Gak lama kemudian, dia datang ke kasino dan langsung naruh semua keping taruhannya di angka 7. Begitu dia udah tahu kalau bola kecil di putaran ini bakal berhenti di angka 15, dia langsung menekan cincinnya di tangannya. Seketika itu juga, waktu muter balik ke 57 detik sebelumnya. Kali ini, dia dengan santai naruh semua keping taruhannya di angka 15. Bener aja, bola kecil itu jatuh tepat di angka 15. Setelah itu, dia ngulang cara yang sama berkali-kali, sampai jumlah kepingnya jadi $50.000. Dia yang pengen tetap low profile, memilih buat pindah-pindah kasino setiap hari. Dari tiap kasino, dia bisa menang lebih dari $50.000. Pria ini lagi mandi dan tiba-tiba pacarnya yang lagi online naikin suhu air shower sampai paling panas. Air panas langsung nyembur ke tubuh si pria. Rasanya kayak kebakar dan bikin dia panik. Si cewek malah ketawa sendiri sambil nonton kejadiannya. Sementara si pria sibuk berusaha matiin shower itu. Suhunya terus naik, dia jadi kepleset. Kepalanya kebentur lantai dan dia pun langsung pingsan. Cewek itu baru sadar ada yang gak beres. Dia pun langsung matiin shower dan ngezoom kamera karena panik. Akhirnya dia nelpon 911 buat nolongin pacarnya. Gak lama kemudian, beberapa petugas datang ke rumah dan nemuin si pria ngalamin gegar otak sama luka bakar tingkat 2 di tubuhnya. Mereka langsung ngerawat lukanya dan ngangkat dia ke atas tanduk. Pas si pria sadar, kapten bilang kalau pacarnya yang nelpon minta bantuan. Tapi begitu dengar itu, si pria malah berontak. Ternyata selama ini pacarnya gak pernah ngasih dia ruang pribadi dan terus ngawasin dia, bahkan waktu di dalam rumah. Petugas langsung nanya kronologi kejadian ke si cewek, dan setelah diselidiki lebih lanjut, akhirnya cewek itu pun ditangkap. Wanita ini diburu sama bandit. Dia ngumpet di bawah tempat tidur dan tanpa sengaja nemuin flashdisk USB yang misterius. Para perampok gak nemuin apa-apa, jadi pemimpinnya jalan ke arah jendela buat ngelapor ke bosnya. Sementara yang lain beresin tempat itu. Begitu ngambil flashdisk itu, dia sadar ada pistol di dalam tas. Dia langsung ngambil senjatanya, ngebidik ke arah pemimpin perampok itu, lalu narik pelatuk. Tapi kosong, gak ada pelurunya. Dia langsung panik, muter badan dan kabur. Sementara para perampok itu ngejar dari belakang. Dia lari ke ruangan lain dan ngunci pintunya, tapi perampok-perampok itu dengan cepat ngebobol pintunya. Dia pun nyelinap ke belakang mereka, nyekap salah satu pria dan ngejadiin dia tameng hidup. Sambil nahan bandit lain, dia bergerak ke arah lift. Setelah bikin Sandra itu pingsan, dia ngumpet di dalam lift sambil ngindarin tembakan. Pas lift mulai jalan, dia turun di tengah jalan, sengaja neken tombol lantai 1 buat ngecoh para bandit, lalu lari lewat tangga darurat. Pria ini nerima pesan di ponselnya yang isinya nyuruh dia pasang semua yang dia punya. Di posisi itu, dia sudah kalah 10 ronde berturut-turut. Jadi akhirnya, dia nekat percaya sama pesan itu dan masang seluruh uangnya sebesar $100.000. Keputusan itu udah dapat izin dari atasannya. Lalu permainannya lanjut ke ronde berikutnya. Di ronde itu, pria ini dapat kartu dengan nilai paling tinggi dan chip miliknya langsung naik dari $100.000. Pihak kasino langsung ngecek rekaman pengawasan, tapi mereka nggak nemuin tanda kecurangan apapun dari pria itu. Setelah itu, pria ini siap-siap mau ninggalin kasino. Tapi tiba-tiba ada pesan lain masuk ke ponselnya yang nunjukin kalau mesin nomor 13 sebentar lagi bakal ngeluarin hadiah super besar. Sialnya, mesin nomor 13 lagi dipakai orang lain.
Jadi dia cuma bisa nunggu sambil merhatiin situasi di sekitarnya. Gak lama kemudian pesan lain masuk lagi ke ponselnya yang nyuruh dia neket 1 kali lagi dan hadiah besar bakal keluar. Pria itu langsung nawarin buat beli posisi mesin itu seharga $1.000 dan orang yang lagi main langsung setuju. Pria itu pun nekan tombol mulai, mesinnya langsung muter. Dan di detik berikutnya hadiah sebesar $1 juta beneran keluar. Di akhir pria itu berhasil ngantongin lebih dari $1 juta dan langsung cabut dari kasino. Kakek ini nemuin banyak emas dan sejak itu hidupnya langsung jadi buruan tentara jahat. Dalam kondisi luka parah dan capek banget, dia sembunyi di bawah mobil rusak, ngikat lukanya pakai sabuk, lalu maksa ngeluarin peluru dari tubuhnya sendiri tanpa obat sampai akhirnya dia pingsan. Pas tentara datang bawa dogi pelacak, dia kebangun, ngumpulin emasnya dan sembunyi lagi. Tentara nggak nemuin dia, tapi dogi nyium bau darahnya. Kakek itu pun nekat ngebelah tangki bensin Jeep musuh dan nyiram bensin ke badannya sendiri buat nutupin bau. Tapi malah bikin dogi itu makin curiga. Waktu tentara nyisir area, kakek itu lari ke arah sungai meski kakinya kena tembak. Dogi ngejar, tapi dia malah ngebakar tubuhnya sendiri sampai dogi itu ketakutan. Lalu nyemplung ke sungai sambil bawa emas berat sampai tenggelam dan hilang. Setengah jam kemudian, dia muncul lagi, tapi ditembak dari jauh. Perwira nyuruh penyelam buat ngambil jasadnya, tapi malah dibunuh dan oksigennya dirampas. Beberapa tentara lain ikut tewas di air sampai mereka panik dan mundur. Di tengah kekacauan, kakek itu pakai tubuh tentara yang mati sebagai tameng, kabur dan ninggalin perwira yang cuma bisa bengong lihat semua rencananya gagal. Ini kecelakaan seluncuran air paling mengerikan. Awalnya beberapa orang lagi siap main seluncur air. Tanpa ada yang sadar, muncul sosok misterius yang diam-diam masang bila-bila besi besar di dalam salah satu seluncuran. Lalu airnya dinyalain seperti biasa. Para penjaga kolam sama sekali nggak tahu soal bila besi itu. Mereka udah hampir ngasih tanda supaya orang-orang mulai meluncur. Tapi ada seorang pria yang tiba-tiba nyela. Dia maksa minta semua orang jangan turun dulu karena dia nemuin sisa-sisa seluncuran yang rusak. Itu artinya ada lubang di dalam seluncuran dan jelas ada yang gak beres. Sayangnya gak ada satupun yang percaya sama omongan dia. Semua orang tetap nekat turun. Bahkan seorang pria yang udah keburu kesal sampai ngedorong dia masuk ke seluncuran. Di waktu yang sama, 3 cewek juga lagi meluncur di seluncuran itu. Sesuai dugaan, mereka langsung kena bila besi dan tubuh mereka hancur seketika. Air yang mengalir ke bawah langsung berubah jadi merah. Si pria juga akhirnya sampai di bagian bila besi itu. Dia mengalami hal yang sama. Tubuhnya terkoyak dan dia pun meninggoy di dalam seluncuran tersebut. Pria ini ngelempar bola ke dekat pagar penjara, terus pura-pura ngambil sesuatu. Dia nekat nyebrang sampai batas pagar sambil lihat kanan kiri. Ternyata itu titik buta menara penjaga. Dan tiba-tiba patroli keamanan ngeliat dia dan dia langsung angkat tangan seolah cuma lagi ngambil barang. Malamnya dia balik lagi nyandar di kawat berduri dan kaget karena ternyata dia bisa kabur dari situ. Besoknya dia malah datang lagi ke penjara. Semua itu emang disengaja karena di dalam penjara lagi ada rencana kabur besar-besaran lewat terowongan ke hutan. Sebelum itu udah ada percobaan kabur aneh, kayak nyamar jadi penebang kayu dan ngumpet di mobil bak, tapi ketahuan penjaga. Karena yang mau kabur banyak, semua rencana disiapin detail dan tiap tahanan terus dipantau. Pas mulai gali terowongan, palu besar ditaruh di luar biar suara galiannya gak terlalu kedengeran. Seorang cowok masukin tangannya ke dalam baju zirah alien. Di luar dugaan semua orang, dia malah bisa ngendaliin zirah itu. Semua langsung kagum. Tapi belum lama, zirah itu tiba-tiba nyekram lengannya kuat-kuat sampai dia teriak kesakitan. Teman-temannya buru-buru narik dia keluar sebelum zirah itu nempel ke seluruh badannya. Mereka coba ngerusak zirah itu dengan cara dipotong. Tapi hasilnya cuma ninggalin beberapa goresan kecil. Anehnya, pas goresan itu kena air, bekasnya malah nutup sendiri kayak sembuh. Dari situ, mereka sadar kalau zirah ini bahaya banget. Akhirnya, mereka mutusin buat nyerahin zirah itu ke pemerintah. Di tengah jalan, mereka ketemu kerumunan orang yang lagi ribut. Waktu mereka coba nolong, mereka malah diserang dan ditangkap kayak penjahat. Lihat teman-temannya dibawa pergi, cowok ini berubah pikiran.
Dia mutusin buat pakai baju alien itu demi nyelamatin teman-temannya. Walaupun itu bikin badannya kesakitan parah. Begitu dipakai, dia dapat kekuatan luar biasa. Dia pun nekat nerobos masuk ke markas militer buat nyelamatin teman-temannya. Tentara nembakin dia bertubi-tubi. Tapi semua serangan gak mempan karena dilindungin Zira itu. Saat kelihatannya dia gak bisa dihentikan, tiba-tiba Zirahnya ngelepasin dia sendiri. Si cowok pun langsung ditangkap karena dianggap mencoba jadi alien.